on my YouTube channel. Nah, untuk video kali ini kita mau ngapain nih? Kita mau menceritakan Mau menceritakan asal-usul ya. Asal-usul Asal-usul Ya, dari Yona atau Lavmi ya? Yona atau Lavmi. Mungkin teman-teman bingung kali ya, Lavmi itu apa sih gitu. Apa sih sebenarnya Lavmi itu? Kenapa sih namanya Lavmi gitu? Sebenarnya apa sih Lavmi? Nah, untuk teman-teman yang sering nonton Live kita. Di Facebook pasti tahu ya. Nah, ini buat teman-teman terkhusus yang belum kenal Lavmi ya. Jadi nih aku sedikit cerita tentang pengalaman kita mendirikan usaha gitu dan usaha Lavmi ini kan. Nah, kenapa juga namanya bisa diganti-ganti ya? Sebenarnya bukan ganti ya? Bukan ganti, tapi menjadi sub atau bagian-bagiannya ya gitu. Nah, terus apa tuh namanya? Kayak Lavmi itu kapan sih berdirinya dan lain-lain. Semoga kalau misalnya memang di dalam konten kita ada inspirasi untuk kalian yang baru memulai usaha, baik pun nanti buat teman-teman yang baru nikah muda khususnya. Nah, itu kalau yang baik bisa kalian ambil, yang nggak baiknya kurang baiknya ya tolong jangan dibuang ya. Ambil ya. Nah, jadi pertama-tama inspirasi kita mendirikan usaha ini adalah sebenarnya sih cuma iseng aja, karena kan waktu itu kan kita nikah muda ya kan. Nah, dari situ Mas bingung ya kita ya. Kan mau ngapain nih gitu, usaha apa gitu kan, buat cari sesuap nasi ya. Nah, kayak gitu sih. Jadi kan dulu kan aku kan masih kerja di hotel gitu kan, aku di hotel. Nah, terus kamu tuh dulu di counter kan? Aku tuh dulu buka counter yang jual-jual pulsa itu loh, sama jual handphone gitu-gitulah. Iya, pokoknya itu masa titik terendah kita lah gitu. Dan akhirnya ada suatu kejadian yang emang nggak ngenakin banget ya kan. Nah, Cina memutuskan aku untuk berhenti kerja dan saya pun bisnis counter juga harus gulung tikar gitu. Karena ya namanya usaha pasti ada pasang surutnya dan pasti. ini terutama apa ya, masalahnya ya udah nggak bisa diperbaiki lah gitu. Jadi akhirnya ya udah. Nah, sama itu kita ada tuh namanya di fase yang emang benar-benar aduh kita gimana ya gitu kan. Mentok banget ya kita ya. Mentok banget gitu. Nah, terus kan akhirnya aku putusin tuh waktu itu untuk jualan baju dan lain-lain kan. Cuman waktu itu masih belum pakai nama Lavmi, nama kita dulu NG Fashion atau Naira Collection yang ada dua ya. Iya, ada dua nama itu. Jadi tuh sebelumnya tuh aku tuh jualan macam-macam nih, udah campur-campur jilbab, gamis, bra impor dan lain-lain. Nah, nanti aku punya foto-fotonya yang nanti bisa dulu ya dilihat guys ya gitu. Nah, ini perjalanan nih benar-benar jauh banget dari pertama kali kita jualan yang macem-macem sampai kita dulu ruko itu masih ya kita coba-coba jualan pulsa yang kedua ya. Pindah tuh jualan pulsa sama jualan palu gada lah ya gitu. Jakarta kita kan di Jakarta. Waktu itu masih di Jakarta. Kita. Jadi itu benar-benar dari situ. Nah, pas udah di situ ya nggak sepi banget gitu. Maksudnya emang nggak ada pemasukan sama sekali. Namanya gitu. usaha baru ya, karena kan orang kan belum pada percaya lah gitu. Ya udah gitu pas aku lagi hamil Naira juga kan. Ya hamil Naira. Nah ya udah pas itu ya udah jalanin aja lah ya, walaupun istilah kata untung nggak seberapa gitu ya, kan. Yang penting kan masih bisa buat makan lah. Gitu. Tetap bersyukur aja kita ya teman-teman. Nah terus pas dari situ kita mulai oleng juga tuh ya. Iya, kita sempat bangkrut berapa kali kan kita? Bangkrut lagi tuh pas udah itu nih guys. Udah kita udah ngalamin kedua kali. Bangkrut juga gitu. Ya kan? Jadi ya udahlah gitu. Pada saat itu kan kita mini modal dong ya, namanya nikah muda lah segala macam gitu, mini modal. Modal lah gitu. Tahun 2018 itu kan 2017 ya, 2017 waktu itu aku coba-coba jualan tuh kan waktu musim yang pre-love impor itu loh. Kalau teman-teman kenal yang brand-brand ternama itu kan suka ngeluarin baju pre-love gitu yang dalam karungan. Iya, yang satu karung yang perbal gitu kan. Lucu tuh aku di situ ya, ampun gitu ya. Udahlah ya, namanya cari makan dari mana aja, yang penting halal ya gak bohong gitu kan. Nah, ya udah tuh dari situ kita mulai coba-coba jualan. Lama-lama udah mulai banyak customer banyak customer, udah mulai foto-fotoin barang dan segala macam lainnya, itu udah mulai berjalan lah prosesnya gitu. Nah, seperti tengah-tengah
pas di ada tengah-tengah problem juga. ada problem. Wah, ini ketemu lagi nih masalah Iya, baru gitu kan. benar. Ya tapi nggak apa sih gitu, coba jalanin aja gitu kan. Jadi pas udah ketemu problem baru adalah kita bingung karena kita tuh orangnya Iya, kasihan ya. kasihan. Nanti gini ya, kadang tuh orang tuh berpikir, aduh ya ampun ini baju PL loh gitu dijual dengan harga segini, kira-kira orang mau nggak ya? Iya. Penuh dengan banyak pertimbangan gitu Iya, kan. Apalagi kan kita namanya baru mulai usaha ya gitu, jadi banyak banget pertimbangan gitu. Dan Belum sampai punya akhirnya pasar, ya, gitu. Kan kita masih nyari pasaran ya. nyari pasaran. Nah sampai akhirnya tuh ya udah untung sama modal entah kemana Iya, gitu, karena ya kepake nggak makan jelas nggak gitu kan. jelas. Udah gitu kadang juga kita kan dapat barangnya suka nggak sesuai ya nggak. Jadi kayak Namanya beli kucing dalam karung. gitu Kita kan. nggak bisa menentukan barang apa yang ada di dalam karung itu loh. Nah gitu, iya. Terus ya udahlah begitu aja. Nah plus ada satu kejadian lagi nih, ketika udah rame-ramenya ya kan. Terus aku tuh kan waktu itu kan aku kan belum berhijab kan ya. Tahun 2017 aku belum berhijab. Nah terus kan udah punya Naira dong ya kan. Stop dulu, stop. Ada ulet bulu. Mama. Rambut. Pas gue nengok kalau ada ulet. Jauh. Iya, jadi kan waktu itu kan aku kan belum pakai hijab dong, nah kan Ya, belum, tahun belum, ya. 2017 tuh waktu Belum. masih punya Naira ya, aku tuh belum pakai hijab. Baru punya anak satu ya. Iya. Terus pas itu kan aku udah mulai kayak terngiang-ngiang gitu karena aku tuh sering baca quotes-quotes gitu sama baca-baca kayak inian online gitu, ceramah online gitu kan. Nah, terus akhirnya pada suatu hari ya, pada suatu hari kayak dongeng bocah. Dongeng. Nah iya tuh, aku tuh kayak tidur ya kan, pas tidur tuh aku tuh jadi kayak di antara setengah sadar gitu. Jadi ya bener-bener Mimpi berarti. ya nggak mimpi Nggak ya, juga, nggak juga. ya mimpi juga Ngambang, mimpi juga ngambang, masih, berarti iya ngambang. tapi masih sadar gitu Iya, kan. iya, iya. Nah jadi kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, kayak di Kayak rep-repan gitu. rep-repan gitu, apa sih bahasa Indonesia ya gitu lah. Pokoknya itulah, pokoknya. Jadi kayak badan tuh nggak bisa bergerak, cuman kayak mata tuh masih bisa melek gitu kan, masih bisa melek. Nah dari situ tiba-tiba tuh kayak apa tuh namanya, kayak ada yang ngazanin gitu, kayak ada yang ngazanin. Nah suaranya tuh kayak yang ada di azan di Masjidil Haram, benar-benar suara azannya tuh ya Masjid di Arab begitu gitu. banget gitu ya kan, begitulah gitu, seindah itu gitu. Terus Seindah adanya seindah itu ya, emang indah kan. Iya sih, emang Ya, indah sih. iya loh. Indah. Nah, iya jadi kayak gitu sampai aku tuh terngiang-ngiang sampai akhirnya tuh bisa bangun sendiri dalam hitungan menit lah ya. Itu kan udah lumayan lama tuh. Iya. Kayak aku tuh kayak ada, sampai aku tuh bangun tuh aku diem dulu. Terus Syok aku gitu, tuh syok. ngeliat Naira ya. Aku ngeliat Naira dulu tuh. Terus aku nyubit-nyubit dulu, gue masih hidup, kata aku gitu, ya ampun, kata aku gitu. Terus besok aku tuh udah bilang kan, ya kayaknya aku udah mulai mau berhijab deh Ya. gitu kan. Ya udah kan, pas itu udah aku beli jilbab sendiri. Walaupun guys nih ya, jangan takut buat teman-teman yang baru mau Ya. pakai jilbab, tapi kan kadang kita suka mikirin ya, kita cuma punya baju pendek doang atau Ya. punya celana pendek doang. Pokoknya jangan takut, kalian tuh masih bisa akalin pakai kardigan atau Iya sih, apapun. benar. Kalau Yang misalnya baru-baru, yang penting tertutup niatnya ya. dulu. Iya. Ya, yang penting niatnya dulu. Kayak aku kan waktu itu kan emang belum ini ya, belum punya baju panjang, apalagi Iya. kan aku dulu pakai dress pendek gitu kan, terus pakai baju pendek yang nggak pendek banget sih, yang masa pendek lah gitu ya. Cuma dia akan pakai kardigan doang, terus beli jilbab yang murah-murah dulu ya. Secara kan dulu kan kita baru nikah ya, Iya, jadi duit dari mana gitu punya bawa ya duit kan. banyak. Nah iya, akhirnya beli jilbab murah tuh kan yang 10 ribuan ya kan, yang rokok yang penting gue tertutup dulu Yang gitu. penting kan niatnya dulu. Yang penting niatnya dulu gitu kan, masalah modis mah trialnya urusan belakangan ntar lah gitu gitu kan. kan. Yang penting itu dulu deh. Ya udah sih, udah nggak pernah kepikiran, aduh gua gimana ya gitu ya. Pasti kan namanya kita baru belajar berhijab tuh ada yang suka bilang bu gitu ya, bu, mbak, ibu gitu. Kayaknya sakit hati aja secara gua masih muda gitu. Tapi udah dipanggil ibu-ibu gitu. Ibu-ibu. Tapi Nah, emang udah itu dia ibu sih. kan? Ya Udah sih, punya anak. Iya sih. Kan? Jadi ya emang kayak gitu ya. Tapi buat teman-teman ambil aja positifnya, karena niat baik kita tuh jangan sampai menghalangi kita gitu Iya. kan. Jangan sampai Iya. bikin nggak jadi gitu, nggak Benar, jadi benar. pakai hijab gitu kan. Iya. Nah, ambil aja positifnya. Nah, udah akhirnya dari situ aku bilang tuh kan sama suami aku, yang aku mau mulai pakai hijab ya gitu kan. Ya udah terserah kamu gitu kan, aku mah nggak pernah memaksa katanya gitu. Ya udah akhirnya aku mulai pakai jilbab, udah mulai ini. Terus di tengah jalan lagi, udah kita lagi goyah-goyahnya ngambil untung itu susah ya kan. Barang entah, aduh udah deh gak jelas deh gitu kan. Akhirnya bingung lagi nih, mentok nyari uang gimana lagi gitu kan. Nah akhirnya
kata aku gini, yang kayaknya aku udah nggak bisa deh jual-jual dress pendek gitu kan, jual-jual baju-baju pendek, celana pendek gitu-gitu. Kayaknya kita harus berubah deh, minimal kita ngajak orang tuh untuk pakai jilbab juga gitu. Jadi kan selain kita jualan dapat untung, berkahnya juga dapat kan gitu. Nah akhirnya ya udah tuh aku coba jualan-jualan kecil-kecilan dulu, dari aku akhirnya jual rugi tuh baju yang istilah kata yang PL itu. Aku modal kecil-kecilan dulu, akhirnya kita beli baju yang modalnya agak murah, yang modalnya baju cuma muslim ya, tapi baju muslim, udah mulai ke baju panjang dan celana-celana pendek sama setelan celana sama gamis-gamis murah ya kan. Nah udah tuh pas di pertengahan jalan udah aku mulai coba-coba jualan baju muslim. Nah cuman aku ngambil yang range harganya dulu itu murah, yang masih harga-harga murah. Harga murah, yang nggak apa-apa lah ya. Terus akhirnya udah itu mulai namanya bagus tuh, udah mulai bagus penjualan. Nah mungkin karena niatnya juga bagus ya, jadi teman-teman mau melakukan apapun dilakukan dengan niat dulu. Kalau niatnya bagus, insya Allah hasilnya juga bagus kok gitu ya. Nah akhirnya di situ udah berjalan dan orderan alhamdulillah semakin deras, semakin ramah. Nanti teman-teman udah bisa lihat fotonya ya nanti di tayangan selanjutnya gitu. Nah terus pas berjalan seperti itu, lama-lama kita udah ada kendala lagi nih. Namanya hidup itu nggak jauh dari permasalahan, tapi tergantung cara kita menyikapinya seperti apa gitu kan. Nah kayak bajunya banyak reject, kualitas juga kan, kualitas bahannya kurang bagus dan lain-lain. Kualitas juga banyak yang komplain juga kan. Nah akhirnya putar balik kotak lagi deh kita ya kan. Putar balik kotak sambil jualan sih. Habis itu alhamdulillah ya kan. Adalah rezeki gitu. Ada rezeki dan ada jalan juga gitu. Di pertemuan dengan orang-orang yang tepat juga. Nah, jadi tuh aku menjalani ini sistem kepercayaan dulu. Jadi kan karena aku jualan dulu lumayan lama gitu kan. Nah, akhirnya kita nyari kemana gitu kan. Nah, akhirnya ketemu orang yang mau modalin kita untuk usaha gitu kan. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan gitu. Jadi emang aku tuh coba-coba jahit yang kualitas premium. Nah pas aku jahit gitu kan, akhirnya boom tuh tunik pertama kali sama kulot yang scuba itu tahun 2018. Posisi aku masih di Jakarta 2017 akhir 2018 awal ya. Nah itu tuh aku mulai jualan 1 tahun di Jakarta, penjualan udah lumayan. Karyawan kita waktu itu baru 2 ya. Ya dan kita juga waktu pas udah mulai dagang yang premium, kita udah mulai memberanikan diri ya untuk ngambil yang kerja ya, untuk bantu kita dua orang. Terus kita berubah nama juga jadi Yona by NG. Nah itu baru perubahan nama pertama di Yona by NG. Dari NG atau Naira Collection ya. Nah, Yona dan NG itu sebenarnya apa sih gitu? Yona dan NG itu sebenarnya diambil dari nama anak sih, karena kan waktu itu juga aku udah punya anak kedua ya, Gio gitu kan. Jadi Yona, Iyo dan Naira gitu, Gio dan Naira gitu. NG-nya itu Naira Gio. Sama juga, tinggal dibalik-balik doang gitu. Gitu kan, ya udahlah. Pas itu udah mulai jual baju premium segala macam, penjual udah mulai naik segala macam. Nah, buat teman-teman terus gimana sih tetap bertahan gitu penjualan kayak gitu. Aku sih paling mikirin strategi marketing, dan kita medianya itu kan waktu itu masih viral di Facebook ya. Jadi paling aku pakai Facebook buat media promosi. Jadi buat teman-teman nih yang masih takut usaha aja dulu gitu, hasilnya nanti biar Allah yang nentuin, yang penting kita udah usaha dulu gitu kan. Ya jadi terus pas udah itu baru kita ada kejadian nih guys ya kan, yang mengharuskan kita memang pindah ke Cipanas gitu, ke Cipanas Puncak. Tapi mau tahu nggak apa sih gitu yang bikin kita pindah gitu. Pindahnya tiba-tiba. Tapi aku nggak bakal bahas sekarang karena ini bakal dibahas di konten selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa biar teman-teman juga ya. Nggak ketinggalan apa sih video apa sih sebenarnya, dan motivasi apa lagi sih yang bakal aku kasih yang gitu. Kita bakal share gitu kan. Ya nanti di video selanjutnya aku bakal bahas. Nah untuk kali ini itu tahun 2018 awal, tepatnya kita pindah ke Cipanas
ya kan? Enggak 2018 awal, akhir, Oh, 2018. sekitar bulan September atau Akhir. awal Oktober lah pokoknya. Sekitar Berarti bulan itu. kita pindah dan itu mengawali lagi di situ gitu. Dari nol lagi. Pada saat itu aku nggak pernah mikirin ini ekspedisinya gimana, masalah pengiriman gimana, terus kita pindah tiba-tiba akan tuh pokoknya banyak pindah aja pertanyaan gitu. gitu kan. Kenapa pindah tiba-tiba dan paket tiba-tiba harus dikirim. Dari situ aku nggak mikirin ke situ, yang penting anak-anak aku aman, selamat. Pokoknya itu aja sih intinya ya. Ya aku udah mikirin. Ya, nah pas kejadian di situ ya ampun, ada lagi masalah dong ya kan. Masalahnya apa nih gitu kan. Facebook dong kebenet gitu kan, ya ampun nggak bisa dagang, bisa kerja. Aduh. Kita baru berapa hari pindah kan? baru beberapa hari pindah terus karyawan baru pada masuk ya Iya, Allah, udah ngegajinya puyeng, gimana gitu kan. ya kan? Ada pusing banget ya di situ. Kira ya udahlah coba bertahan, aku yakin Allah punya rencana lain. Kita ambil aja Tetep hikmahnya, positive ayo thinking aja positive sih, Teh, thinking gitu. Pasti semua cobaan ada hikmahnya. Kita belajar dari situ aja. Nah akhirnya nggak lama sih ya, 1-2 bulan udah mulai pulih lagi. Bulan 2 bulan udah mulai Udah mulai pulih lagi penjualan dan alhamdulillah sampai sekarang. Nah itu teman-teman sampai saat ini. sampai saat ini penjualan tuh udah lumayan bagus sebenarnya. Nah untuk apa ya namanya, dan emang membangun usaha tuh sebegitunya, makanya kata orang-orang membangun usaha itu lebih sulit daripada orang bekerja gitu. Kalau orang bekerja Benar mungkin sekali. udah ketahuan ya hasilnya akan seberapa dalam 1 bulan. Kalau misalnya orang usaha itu Kita harus putar balik otak putar ya, balik sampai otak. jungkir balik, Bener-bener sampai kalian tuh harus tiarap-tiarap. punya inovasi, Ya. harus bisa bener-bener memanage keuangan dengan Ya, baik. pokoknya harus beda dengan orang-orang lain lah Iya, pokoknya. betul. Nah, ini aku mau cerita sedikit nih, kenapa sih aku ngambil nama Lafmi gitu kan. Nah, Lafmi Bener, sendiri itu ada singkatannya loh. Ya. Lafmi itu adalah Ladies Asian Ya, Fashion Muslim. Ladies Asian Fashion Muslim ya. Jadi yang mana aku punya cita-cita yaitu arah membawa Lafmi Lafmini ke Asia lah. dulu gitu, biar dikenal nih. Ternyata fashion Muslim terbesar tuh ada di Asia gitu ya. Ya, Jadi benar. menjadi trendsetternya fashion Muslim Ya. se-Asia gitu. Ya, Nah, tujuannya ya. tujuannya akan ke situ. Nah, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Buat teman-teman juga yang mau join dropship reseller boleh banget. Gitu, nanti jangan lupa nanti kita sematin di akhir konten. Ya, di deskripsinya ada kok nanti di bawah. Untuk daftar menjadi reseller dan dropship dan Ya, lain-lainnya ya, benar-benar. seperti itu. Jadi emang cita-cita kita tuh seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman tanya nih, apa sih suka dukanya membangun Lafmi gitu kan? Sukanya ya karena kita berprogres. Pasti aku tuh seneng banget sama progresnya walaupun kita melewati step by step ujian yang benar-benar Iya, bertahap benar. banyak. Banyak ya ujiannya. Tapi ujian itu membuat kita semakin naik Semakin satu step gitu naik kan. satu step dan membuat kita semakin kuat gitu kan. Jadi dari situ juga kita belajar banyak banget gitu, Iya. ilmu yang orang-orang baru ngeluhin sekarang. Kita tuh udah Kita terjadi dari pernah- kapan tahu udah gitu. pernah duluan kan. Udah pernah ngerasain Iya. duluan, jadi nggak kaget lagi kalau kita diuji sama masalah yang sama Iya, gitu benar. kan. Terus kayak dukanya sih sebenarnya aku sih bukan ke duka kali ya, lebih menikmati aja gitu, menikmati perjalanan hidup ya. Menikmati perjalanan hidup karena kapan lagi gitu kan, hidup cuma satu kali. Kalau kita Iya, cuman benar. mikirin jelek-jeleknya aja, mikirin gitu penyesalannya aja ya kapan mau habisnya gitu, karena hidup di mana-mana ada cobaannya gitu kan. Pasti. Ya, jadi nikmatin aja lah, nikmatin hidup Jalanin selagi aja gitu. selagi kamu hidup ya. Kalau kamu udah nggak ada ya nggak Jangan bakal sampai menyanyiakan lah. nggak bakal lagi berprogres hidup itu gitu. Jadi bener. nikmatin aja gitu. Jangan pantang menyerah juga kalau buat yang baru usaha gitu. Karena- Dinikmatin aja, enjoy. Terus buat teman-teman nih yang tanya apa sih hal tersulit yang pernah dialami gitu selama membangun usaha ini? Apa ya? Banyak gitu. Banyak sih. Hal tersulit tuh sebenarnya nanti di setiap kita mau naik satu step lagi Pasti ada aja Pasti ada aja. ujiannya pasti. cuman bagaimana cara kita menanggapinya gitu, kita berat harus atau enggak. tetap kuat dan harus bisa bertahan lah gitu. Jadi ya istilah kata kalau kita ada lagi diuji gitu kan, ya buat apa terpuruk gitu. Iya, Atau juga nanti kita harus tetap berpikir aja semangat positif, lah. pasti ada jalan keluar kok. pasti Gitu. pasti setiap ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Ya kayak gitu. Jadi aku merasanya bukan sesuatu yang menjadi beban, tapi Iya. menjadi pengalaman dan pembelajaran dalam Iya, hidup. sebenarnya Kayak gitu. karena ada masalah jadi kita bisa dapat pelajaran baru Iya. dan kita tuh bisa apa ya, maksudnya jadi naik satu step lah gitu karena adanya ujian ini gitu.
Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai usaha jangan takut, karena gini, walaupun kita mencontek ilmu dari seseorang itu belum tentu kejadiannya sama gitu. Bener. Sama apa yang kita alamin. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya pun nanti kalian terjun di dunia usaha langsung terus tidak ketemu masalah yang sama-sama yang aku hadapin, nggak apa-apa, tenang aja. Kan setiap orang punya permasalahannya masing-masing. Betul. Yang penting jangan takut, jangan putus asa, jangan putus semangat, tetap selalu usaha. Benar. Karena yang nomor satu adalah niat kita dan usaha kita seberapa besar. Jadi kalau misalnya sukses itu bukan apa ya, sukses itu kayak misalnya ininya tuh beda-beda ya. Kayak misalnya apa untuk sukses, goals untuk sukses tuh beda-beda. Kayak misalnya sukses versi kamu sama versi aku mungkin berbeda. Pasti beda. Kalau versi aku sendiri, definisi sukses itu menurut aku gitu kan, menurut kita berdua adalah bisa mempekerjakan orang banyak. Jadi mau nggak mau kita pribadi tuh gimana caranya kita harus mendirikan usaha ini menjadi usaha yang besar dan bisa mempekerjakan orang banyak. Nah mungkin kalau misalnya nanti definisi teman-teman itu berbeda. Nah mana teman-teman lanjut. Nah, mohon maaf teman-teman, tadi baterainya habis lagi. Ya ampun, kayaknya kita kurang ini nih, kurang persediaan. Malu konten pertama ya kan. Jadi dimaklumi aja ya guys. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ikutan dropship atau reseller, nanti kontaknya aku kasih di akhir konten ya. Untuk menghubunginya kayak gimana dan caranya seperti apa gitu. Jadi sedikit cerita aja nih. Kan teman-teman coba pasti banyak banget yang nanya gitu kan, kita mudanya umur berapa, terus sekarang kita umurnya berapa gitu kan. Nah, coba umur kamu dulu. Umur aku itu tahun ini 27 tahun. 27 tahun ini. Nah, aku tahun ini 21 ya. 21. Aku 25. Jadi 25. Waktu itu kita nikah umur 19 tahun ya. Berarti 20 tahun. Aku 19 tahun. Berarti 21 tahun. Jadi benar-benar nikah muda. Nah, jadi kok bisa sih nikah muda gitu tapi sukses gitu ya, kata orang-orang. Iya. Sukses, tapi orang-orang melihat kita memang sudah sukses, tapi kan kita yang merasakan belum gitu. Belum. Karena aku belum cukup puas. Jadi kan ceritanya kan mempekerjakan orang banyak. Kitanya masih belum tercapai ini kita kan. Jadi masih harus banyak berjuang lagi. Nah, ya kayak gitu. Terus kalau misalnya ini mah mertuanya kali kaya dimodalin dan lain-lain gitu. Nah, ya teman-teman yang pasti pengen tahu dong. Iya, maksudnya dalam-dalamnya seperti apa gitu kan. Kok dia bisa dapat modal dari mana gitu kan. Nah, sebenarnya kita modalin gitu. Sama orang tua enggak ya? Ada sih ya. Ada andil sedikit. Tapi enggak banyak dikit aja gitu. Untuk di awal-awal aja sih. Iya, untuk di awal-awal aja. Nah, itu. Pertama-tama jadi tuh makin kesini kan orang mungkin ngelihat aku penjualnya semakin bagus gitu. Nah kebetulan sampai saat ini pun kita masih dimodalin sama orang. Jadi kita tuh istilahnya alhamdulillahnya ada orang yang mempercayakan kita untuk mengelola usahanya. Jadi sebenarnya Lafmi ini berdiri nggak sendirian gitu, karena ada pengelola bagian produksinya. Kalau kita ibarat kata adalah jembatan atau marketingnya gitu, bagaimana cara barang keluar dengan baik dan lain-lain. Jadi buat teman-teman ini yang masih bingung kira-kira mau usaha apa, usaha yang bagus sih sebenarnya usaha yang dijalanin ya, bukan usaha yang ditanyain doang. Nah, itu kata Bob Sadino katanya gitu ya. Jadi usaha itu yang dijalanin. Jadi tergantung prinsip teman-teman sebenarnya arah usahanya mau seperti apa dan kira-kira mau kemana. Dan pertama-tama apa yang harus dilakukan. Sebenarnya kalau usaha kalian bisa pilih usaha tanpa modal. Contoh kayak tadi aku kasih ya, kayak dropship di Lafmi itu tuh nggak pakai modal. Atau teman-teman bisa mau dropshipin apapun itu bisa. Tinggal cari aja seller-seller yang benar-benar mau menjual barangnya di dropshipin gitu. Jadi coba aja dulu peluang dari situ. Kan ketika ada peluang kalian yang berusaha pastilah ada sesuatu yang dihasilkan gitu. Jadi buat teman-teman yang bingung, aduh aku mentok ke modal nih, aduh aku belum siap. Sebenarnya kalau satu bukan siap gak sih, bukan apa ya, bukan siap gak siap, tapi mau atau tidak mau. Ketika kalian mau untuk harus berusaha, dipaksain sih. Iya, harus dipaksakan. Yang namanya kita melakukan harus modal sesuatu. nekat sih. Iya.
sebenarnya. Makanya yang disebut kadang suka modal dengkul ya gitu. Kadang untuk teman-teman, sebagian teman-teman yang beruntung mungkin ada yang modal kepercayaan dan lain-lain gitu kan. Ya, kita nggak pernah tahu apa yang Allah kasih rezeki ke kita gitu, entah lewat tangan apapun dan tangan siapapun gitu. Jadi buat teman-teman yang mau mulai usaha, jangan takut usahanya akan gagal. Terus jangan takut nggak ada modal dan lain-lain. Karena sebenarnya jalan usaha tuh banyak banget ya teman-teman, banyak banget. Apalagi sekarang bisa lewat YouTube ya kan, menghasilkan dan lain-lain. Sekarang banyak cara-cara medianya juga media-media yang banyak, bisa dipakai gitu kan. Kayak bikin kreativitas apa gitu ya, itu juga bisa jadi modal usaha kalian dan sebagian dari pengalaman kalian yang mungkin nanti menjadikan kalian semakin besar lagi gitu ya. Kita nggak pernah tahu yang namanya rezeki itu seperti apa. Rezeki itu misteri lah istilah kata ya. Jadi buat teman-teman yang nikah muda, yang sekarang masih bingung mau usaha apa dan dapat duitnya gimana, mentok sana sini, nggak usah bingung, ambil tindakan yang benar-benar teman-teman mikirnya enak gitu kan, enak dan tidak terlalu bersiko gitu. Jadi ambil aja hal-hal kecil dulu yang menghasilkan kecil. Dari kecil itu bisa menjadi besar. Jadi kalau misalnya kalau besar tuh jadi kecil ya, bisa ciut gitu kan, bisa ciut dong. Mulai aja dari kecil dulu. Mulai aja dari kecil dulu gitu. Suatu saat nanti pasti akan menjadi besar. Karena kita juga waktu itu nggak tiba-tiba kayak gini ya. Kita mah kecil banget, receh dulu. Remah-remah peyek. Coba pulsa punya berapa sih? Pulsa cuma 1.000-2.000. Tapi masih bisa Gimana makan. Caranya bisa makan bisa, karena rezeki itu nggak rezeki itu kalkulatornya Allah gitu yang nggak bisa dihitung, bisa kita hitung gitu. Nggak bisa, jadi percaya aja Allah itu sudah memberi rezeki dengan porsinya masing-masing. Itu bener banget sih bener. Jadi tenang aja, jangan takut nggak bisa makan karena memang manusia yang dilahirkan di bumi ini udah dijamin rezekinya sama Allah. Udah pasti bisa makan, pasti. Ya pasti bisa makan. Jadi takut. jangan takut gitu ya. Nah kadang kan ada aja suka netizen, enak sekarang mah ya katanya gitu. Udah enak ya begini udah lah, enak, bla nikah muda begitu. Iya, tiba-tiba sukses, tiba-tiba sukses. Usahanya maju, rame yang beli ya, tapi kan mereka kan tidak tahu perjuangan kita seperti apa kan. Ketika mereka tidur mungkin kita langsung melek ya. Nah iya, kita sampai pagi ya, pagi ketemu pagi. Kadang live Facebook itu dari jam 9 pagi sampai jam 3 malam, jam 2 malam dulu ya. Baru selesai. Beres-beres kan. Beres-beres. Udah usaha sampai jam 3 pagi, ada acara aplikasi ke Bennett pula. Ampun. Ya itulah ya namanya sebagian dari pengalaman yang teman-teman ambil yang positifnya aja. Kalau kira-kira ada yang kurang baiknya ya buang aja lah gitu kan. Iya. Semoga menjadi inspirasi, motivasi dan tetap semangat para pejuang receh. Jangan lupa tetap semangat, itu sih sebenarnya kuncinya, dan jangan lupa juga tekun, sabar juga dan sabar. Karena usaha kalau nggak sabar ya ampun guys, gontai ya. Iya, bangkrut. Sekarang banyak banget kan namanya bisnis baru. Terus teman-teman mungkin mau tahu kali kita di tengah pandemi itu gimana sih berpengaruhnya apa gitu kan. Sebenarnya kita kena dampaknya juga kan. Tahun pertama waktu bulan Maret COVID itu nggak terlalu berasa sih. Malah aku berasanya pas udah surut, karena pas itu mungkin orang-orang masih punya spare uang untuk belanja atau untuk dijual barangnya ya, tapi agak kesini itu karena COVID-nya belum kan? selesai. Akhirnya mungkin yang jualan juga jadi terhambat dan segala macam. Kalau ada penurunan sih ada, cuman tidak terlalu signifikan banget gitu. Masih ada lah untuk penghasilan gitu, masih ada untuk bayar karyawan sih. Masih ada. Dan satu yang teman-teman harus tahu, aku pindah dari Jakarta ke sini itu benar-benar gak bawa apa-apa nih, yang notabene ATM aku isinya cuman bayangin buat aja, kebutuhan aja lah gitu. Ya ini kita sih belak-belakan aja nih kita ngomong nih, karena ini benar-benar spesial banget nih, edisi spesial mengungkap tabir Dona ya kan. Nah jadi aku tuh pindah cuman bawa uang 9 juta, sedangkan aku pindah harus gaji karyawan, harus ini harus itu, yang notabene gaji karyawan aja udah 10 juta dan aku cuma punya uang 9 juta guys. Caranya gimana ya kan? Caranya gimana putar balik otak gitu kan. Sedangkan Facebook ke Bennett, apa yang akan kalian lakukan di saat
situasi seperti itu gitu. Ketika income tidak ada, ketika media jualan kalian terblokir gitu kan, dan kalian harus tetap bertahan. Pada intinya sih nangis lah gitu kan, sedih gitu kan, ngeluh capek gitu, kesel, yang namanya udah berjuang terus tiba-tiba hancur gitu kan, tiba-tiba hancur dalam waktu singkat gitu kan. Terus akhirnya gitu? Akhirnya apa yang kita lakuin, aku bikin suatu promosi baru ya, yang notabene kita udahlah mulai lembaran baru lagi dari awal, walaupun emang followersnya kurang segala macam, berkurang dari awal lagi, dari mulai orderan cuma 20 biji guys satu hari, sedangkan karyawan di situ ada 5, orderan 20 biji. Mana ya kan kita bisa bayar gitu. Ya udah nikmatin aja lah gitu kan, sambil jalanin. Nah akhirnya dari situ karena aku punya teman-teman, karena ya perbuatan baik kita itu akan ketemu dengan orang-orang baik juga kan, seperti itu ya. Nah akhirnya banyak banget teman-teman yang bantuin nge-share ya video lah segala macam. Akhirnya tuh bikin penjualan kita naik lagi kayak semula. Nah akhirnya aku udah mulai ya ampun bersyukur banget ya kan? Memang yang namanya keajaiban Allah tuh kita nggak pernah tahu ya, kapan aja bisa terjadi gitu. Nah itu tuh bisa terjadi ketika kita udah mentok banget gitu kan, langsung kan datang tuh ya cus gitu rasanya, tau nggak rasanya kayak apa, langsung berubah semua ya, kayak tiba-tiba tuh kan lagi air nih lagi mendidih, cus dikasih es batu yang cus gitu. Aduh, seketika lupa sama kesusahan itu, diganti senang sama Allah. Senangnya kenapa? Aku bisa beli rumah, walaupun rumahnya itu ukurannya cuma 50 meter, tapi tingkat awalnya ya 50 meter persegi. Tapi dari situ aku mulai nabung dan nabung. Dalam 1 tahun kita udah bisa bikin rumah. Udah bisa beli ya, aku tuh beli dengan harga murah. Jadi alhamdulillah, aku juga nggak tahu rezeki dari mana. Yang aku bilang kalkulator Allah itu tidak pernah bisa dihitung ya. Jadi buat teman-teman, kita nggak pernah tahu keajaiban yang mana yang bakal Allah kasih ke kita. Yang penting sabar dan terus berusaha, jangan lupa berdoa juga. Nah jadi aku bisa beli rumah yang ukurannya 50 meter. Alhamdulillah waktu itu ya dinikmati aja lah gitu, walaupun rumah yang di Jakarta 200 meter, karena buat gudang dan lain-lain ya, nikmatin aja hasil sendiri nih Bo gitu kan. Hasil sendiri nih, nikmatin, jalanin 1 tahun selang baru berjalan. Beli ya, tanah kosong ya di samping rumah kan. Tanah kosong samping rumah. Tanah kosong kita nabung buat beli tanah kosong dulu tuh samping rumah. Aku belum kepikiran untuk ngebangunnya segala macam, karena waktu itu ya kendala segala macam. Malah waktu itu hebatnya di tengah pandemi kita ngebangun rumah gitu kan. Ya alhamdulillah gitu, rezeki dari Allah kita nggak pernah tahu gitu kan. Jadi tuh aku ngebangun rumah, tujuan ngebangun rumah ini sebenarnya untuk foto, buat spot foto sih ya. Spot foto, makanya nanti teman-teman mungkin nanti bisa lihat ya seperti apa sih gitu rumahnya gitu, dan mungkin barangkali menjadi inspirasi interior rumah kan ya. Kayak gitu. Sebenarnya nggak yang bagus-bagus banget sih ya, nggak bagus-bagus banget. Cuman wow. Jadi ya alhamdulillahnya dikasih rezeki yang kayak gitu untuk spot foto. Percayalah bahwa Allah tuh memberi rezeki sesuai dengan porsinya ya, seperti itu gitu. Ketika kita niatnya untuk kayak gini ya dimudahkan segala urusannya kayak gitu. Niatnya baik ya kan. Niatnya baik. Nah ya udah berjalan bikin, akhirnya karyawan nambah lagi jadi 11 ya. Sekarang jadi 11 tambah 6 sama yang ngasuh. Enggak, sama yang ngasuh jadi 12. Sama satpam 13, 14. Udah ada security. Sama satpam jadi 14 ya. Satpam kan 2. Berarti 14 orang. 14 orang. Yeay. Jadi memang usaha ini progres banget. Jadi emang aku tuh setiap tahunnya, aku pasti setiap tahun atau setiap bulannya aku mikirin kayak target apa sih gitu dalam hidup yang harus dipikirin gitu. Walau ya setidaknya walaupun memang nggak kena tepat sasaran, setidaknya ada nyangkut lah sedikit gitu. Jadi PR kita ke depan nggak terlalu banyak gitu. Ya kayak sekarang nih, kita kan medianya selama 5 tahun ini cuma live aja ya. Jadi aku mau concern untuk offline. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan dropship atau reseller, nanti jangan lupa, boleh banget karena nanti nomornya ada di akhir konten, deskripsi ya, kolom deskripsi atau di akhir konten juga ya. Jadi itu sih cerita dari aku. Mungkin nanti panjang lebarnya pasti teman-teman
pasti banyak yang nanya kenapa sih udah enak di Jakarta tiba-tiba kok pindah gitu kan, gitu kan. udah mana tempatnya enak kan gitu. Iya gitu, tempatnya enak, segalanya ruko udah ada, Iya, segala ruko macam. udah ada gitu kan. Apaan sih, kenapa sih pindah gitu ya, ampun lebay Ke tempat banget. yang baru yang belum punya apa-apa kan, Iya, seperti itu kan. itu malah milih hidup susah banget. Iya. Sebenarnya sih gak kayak gitu konsepnya guys. Ya, ya, siapa sih yang mau hidup susah gitu kan? Iya. Kan nggak ada yang mau kan. Ya tapi ya emang keadaan yang mengharuskan kita untuk pindah. Yang penting dalam hidup itu pelajaran berharga yang aku dapetin adalah berusaha untuk bersyukur dan menikmati hidup. Benar. Karena kalau kita udah menikmati hidup pasti ya semua beban masalah yang ada bukan menjadi suatu hal yang Yang berat gitu. yang berat gitu. Ya udah enjoy aja lah, namanya hidup pasti ada cobaan Pasti. gitu kan. Ya aku nikmati itu dan ambil aja hikmahnya, setiap masalah ambil Pasti. hikmahnya Pasti karena ada Allah hikmahnya. tuh pasti menyiapkan sesuatu yang indah di akhir nanti, walaupun sekarang ya masih berakit-rakit dahulu lah. Cerita dulu gitu. Kan ingat pepatah bukan, berakit-rakit dahulu bersenang-senang kemudian. Jadi ya sabar-sabar aja, yang penting mah lagi usahakan, lagi diusahakan gitu. Jadi buat teman-teman yang mau mulai usaha jangan takut mau mulai usaha gitu ya. Jangan takut buat bermimpi, karena mimpi itu adalah jembatan kita menuju Ya. sukses. Kalau kita tidak punya mimpi ya berarti kita tidak akan sukses. Itulah sebagian cerita dari kita, semoga menginspirasi teman-teman. Semoga menjadi motivasi ya yang Yang jeleknya muda. dibuang, Yang nikah muda, jangan baru- takut. baru mau suka, sekarang jadi inspirasi. Terima kasih telah nonton video kita. Jangan lupa di subscribe ya. Thank you for watching this video. Bye bye. Ya. Parah nih bikin lucu. Tuh kan? Terima kasih yang sudah menyaksikan video kita. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya. Jangan lupa komen sebanyak-banyaknya.